Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape sekalian, saya Yaumil, tutor Upscape Indonesia. Gimana nih kabarnya sahabat Upscape sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan bahas beberapa diagnosis yang kita himpun di pertemuan ke-26. Ada beberapa kelompok diagnosis yang kita bahas, diantaranya diagnosis berkaitan dengan eliminasi, diagnosis yang berkaitan dengan nutrisi, dan diagnosis yang berkaitan dengan infeksi. Ketiga kelompok diagnosis ini akan Yaumil paparkan dengan detail gimana cara membedakannya. Nah, langsung saja sahabat Upscape sekalian, kita lihat pemaparan materinya di video kali ini. Baik sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada topik materi yang pertama yang berkaitan dengan eliminasi urin. Dan berbicara mengenai eliminasi urin, sahabat Upscape sekalian, ada 3 diagnosis yang menyinggung ini. Di antaranya, yang pertama adalah gangguan eliminasi urin, kemudian yang kedua ada retensi urin, dan yang ketiga adalah inkontinensia urin. Dan bagaimana cara kita bisa membedakan ketiga diagnosis ini dengan mudah? Nah, kita lihat ke papan tulis ya, sahabat Upscape sekalian. Jadi, secara konsepnya, 3 diagnosis tadi ada yang permasalahannya terjadi secara general yang berkaitan dengan eliminasi yang kita sebut dengan diagnosis gangguan eliminasi urin. Dan gangguan eliminasi urin ini terdiri atau bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang retensi urin dan kemudian ada yang inkontinensia urin. Nah, kita bedakan terlebih dahulu kedua diagnosis ini. Kapan kita tegakkan retensi urin dan kapan kita tegakkan inkontinensia urin. Nah, pertama retensi urin, sahabat Upscape. Ada tanda dan gejala yang berkaitan dengan pasien yang nantinya ini mengarah pada retensi urin. Tanda gejala itu diantaranya, yang pertama adalah distensi kandung kemih, sulit melakukan BAK, terus kemudian berkemih tidak tuntas, serta tanda terakhir itu adalah anuria atau dysuria. Ya, jadi ada 4 tanda dan gejala untuk menegakkan diagnosis retensi urin. Sedangkan yang kedua itu adalah inkontinensia urin. Beda dengan retensi urin, inkontinensia urin ini merupakan sebuah kondisi yang terjadi pada pasien yang mengalami pengeluaran urin tanpa sadar atau sulit dikendalikan. Sekali lagi Yaumil ulangi, inkontinensia urin ditegakkan jikalau pasien mengalami pengeluaran urin tanpa sadar atau sulit dikendalikan. Dan bicara mengenai inkontinensia urin ini, sahabat Upscape sekalian, dalam standar SDKI maupun Nanda, ini dibedakan menjadi 6 jenis inkontinensia urin. Di antaranya ada inkontinensia urin stres, kemudian ada inkontinensia urin fungsional, ada inkontinensia urin berlebih, ada inkontinensia urin urgensi, dan ada inkontinensia urin refleks, serta yang terakhir adalah inkontinensia urin berlanjut. Nah, persamaan dari ke-6 jenis inkontinensia urin ini adalah pada tanda gejala yang sering ditemukan pada pasien. Nah, persamaan tanda gejala itu adalah ngompol. Jadi, jikalau ada nanti pada kasus soal uji kompetensi ditemukan pasien mengalami ngompol, maka salah satu pemikiran sahabat Upscape sekalian itu lebih kuat mengarah pada inkontinensia urin. Nah, selanjutnya Yaumil akan bedakan masing-masing jenis inkontinensia urin tadi. Pertama kita masuk dulu ke inkontinensia urin stres. Yang terjadi itu diakibatkan karena adanya peningkatan tekanan intraabdominal. Ya, nah ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang setelah melakukan aktivitas-aktivitas berat, ya, yang bisa atau aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan tekanan intraabdominal seperti bersin, tertawa, mengangkat benda berat, ya. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang mengalami inkontinensia urin mengalami pengeluaran urin tanpa mereka sadar atau sulit mereka kendalikan setelah melakukan aktivitas ini. Terus kemudian yang kedua ada inkontinensia urin fungsional. Nah, ciri khas dari inkontinensia urin fungsional adalah pasien itu sulit mencapai toilet, ya, sulit mencapai toilet untuk berkemih secara normal. Jadi sebelum sampai ke toilet, pasien udah ngompol duluan. Nah, jikalau ditemukan tanda itu,
maka arahnya adalah pada inkontinensia urin fungsional. Terus yang ketiga ada lagi inkontinensia urin berlebih. Nah, ini diakibatkan oleh adanya distensi kandung kemih. Terus yang keempat ada lagi inkontinensia urin urgensi. Nah, ciri khas dari inkontinensia urin urgensi adalah pasien mengalami ngompol itu sesaat setelah merasakan sensasi berkemih. Jadi ketika merasakan sensasi berkemih, pasien langsung ngompol. Nah, itu kalau ada tanda itu pada kasus UKOM, maka arahnya adalah inkontinensia urin urgensi. Yang kelima adalah inkontinensia urin refleks, ya. Yang ini terjadi karena adanya permasalahan pada pengaturan saraf untuk berkemih itu. Dan begitu pun juga inkontinensia berlanjut juga terjadinya masalah di mekanisme saraf untuk berkemih. Bedanya inkontinensia refleks dan juga inkontinensia berlanjut adalah pada waktu terjadinya ngompol tersebut. Kalau inkontinensia urin berlanjut, ini sering ditemukan pasien-pasien ngompol di malam hari atau ada istilah yang namanya nokturia, sahabat Upscape sekalian. Bisa Yomil simpulkan tadi ya, gangguan eliminasi terbagi dua, ada retensi urin dan ada inkontinensia urin. Retensi urin terjadinya tahanan pada pasien yang ingin berkemih, sehingga tanda dan gejalanya bisa kita lihat ada distensi, sulit BAK, anuria atau disuria. Sedangkan inkontinensia urin itu spesifik pada kondisi pasien yang sulit mengendalikan pola berkemihnya atau pola BAK-nya, ya, atau identik lagi dengan data pasien ngompol, ya. Dan inkontinensia urin ini juga terbagi atas 6, yang tadi juga udah Yomil jelaskan masing-masing ciri khas dari inkontinensia urin tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh soal terkait dengan diagnosis yang kita bahas di pertemuan 26 ini. Kita masuk pada soal yang pertama. Di sini kita melihat bahwasanya ada seorang laki-laki 30 tahun datang ke poliklinik dengan infeksi saluran kemih. Hasil pengkajiannya, klien mengeluh badannya terasa lelah dan nyeri pada abdomen bagian bawah, sering berkemih dan tidak bisa menahan desakannya, serta merasa tidak tuntas setelah selesai berkemih. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, kali ini kita lihat data yang ada di kasus ya, sahabat Upscape ya. Bahwasanya dari hasil pengkajian, klien mengeluh badannya terasa lelah dan nyeri pada abdomen bagian bawah. Jadi ada nyeri pada abdomen bagian bawahnya ya. Nah, di sini sahabat Upscape ada data terasa lelah dan nyeri pada abdomen bagian bawah. Dan di data berikutnya kita melihat lagi bahwasannya ada data saling berkemih dan tidak bisa menahan desakannya. Nah, ini nih data kuncinya nih sahabat Upscape ya. Sering berkemih dan tidak bisa menahan desakannya serta juga tidak tuntas, merasa tidak tuntas selesai berkemih. Nah, dari dua data ini sahabat Upscape sekalian, ini sebenarnya mengarah pada diagnosis yang kita pelajari tadi yang disebut dengan gangguan eliminasi urin. Di sini kita melihat masalah eliminasinya belum terjadi secara spesifik ya, masih general, di mana klien sering berkemih dan tidak bisa menahan desakannya serta merasa tidak tuntas selesai berkemih. Nah, dua data itu mengarah pada gangguan eliminasi urin. Sekarang kita coba bahas opsi-opsi lainnya yang merupakan jawaban yang salah. Misal gangguan rasa nyaman, ya. Kalau kita lihat di sini mungkin dengan data nyeri itu kita tidak bisa mengangkatkan ini gangguan rasa nyaman ya. Terus kemudian ada lagi inkontinensia urin urgensi dan inkontinensia urin berlebih. Ini juga salah sahabat Upscape sekalian. Karena kita sama-sama ketahui bahwasanya inkontinensia urin itu berkaitan dengan pengeluaran urin yang tidak terkendali. Ya, pengeluaran urin yang tidak terkendali. Kalau urgensi diakibatkan oleh adanya peningkatan tekanan intraabdominal, ya, dan begitu pun juga dengan urin berlebih sahabat Upscape sekalian. Sehingganya ini kurang tepat jawabannya. Nah, kalau nyeri akut, ya di sini memang ada data bahwasanya pasien mengalami nyeri pada abdomen bagian bawah, namun data mengenai nyerinya juga tidak terlalu spesifik. Tidak ada data jelas mengenai PQRST di sini, dan yang paling penting nggak ada data mengenai skala nyerinya.
yang menitik beratkan bahwa ini adalah masalah nyeri gitu. Jadi kalau dilihat dari data yang ada dan opsi jawaban yang ada, maka jawaban yang paling tepat itu adalah gangguan eliminasi urin. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Baik sahabat Upscape sekalian, kita masuk ke soal yang berikutnya. Seorang perempuan 48 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari saat pasien tertawa atau mengangkat beban berat. Pasien mengatakan keluhan dirasakan sejak 1 minggu yang lalu dan tidak diketahui penyebabnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. Inkontinensia urin stres? Apakah B. Inkontinensia urin refleks? Apakah C. Inkontinensia urin urgensi? Apakah D. Defisit pengetahuan? Atau E. Gangguan eliminasi urin? Nah, di sini sahabat Upscape sekalian, kita melihat ya di hasil pengkajian bahwa pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari. Nah, ini udah mengarah pada inkontinensia urin ya. Namun di sini kita lihat nih, inkontinensia urin apa nih yang ada di soal yang kedua. Dan ada data berikutnya, urin yang keluar tanpa disadari itu terjadi saat pasien tertawa atau mengangkat beban berat. Yang mana pasien tertawa atau mengangkat beban berat ini bisa meningkatkan aktivitas tekanan intraabdominal. Yang mana kalau ada permasalahan inkontinensia urin berkaitan dengan adanya peningkatan tekanan intraabdominal, itu merupakan inkontinensia urin stres. Ya. Jadi pengertian inkontinensia urin stres seperti yang udah Yomil bahas itu merupakan pengeluaran urin tanpa sadar akibat adanya peningkatan tekanan intraabdominal ya. Jadi jawabannya untuk soal yang kedua itu adalah inkontinensia urin stres. Nah, sekarang mari kita tinjau beberapa opsi jawaban lainnya. Kita mulai dengan inkontinensia urin refleks yang sama-sama kita udah bahas tadi bahwa inkontinensia urin refleks ini pengeluaran urin tanpa sadar karena adanya permasalahan pada fungsi saraf yang mengatur eliminasi ini ya, atau yang mengatur fungsi berkemih ini. Ada juga inkontinensia urin urgensi. Ini juga tidak tepat karena disebut inkontinensia urin urgensi kalau adanya pengeluaran urin tanpa sadar sesaat setelah adanya sensasi untuk berkemih. Jadi kata kuncinya itu ya, urinnya keluar tanpa sadar sesaat setelah adanya sensasi untuk berkemih. Terus kemudian kalau mengenai defisit pengetahuan ya, ini juga tidak tepat karena nggak ada data spesifik mengenai defisit pengetahuan pada kasus soal yang kedua. Dan kalau opsi jawaban terakhir ya, yang gangguan eliminasi urin, ini juga tidak tepat karena di data kita udah menemukan masalah eliminasinya ini udah spesifik dalam konteks inkontinensia urin karena adanya data pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yomil udah bahas tadi beberapa materi dan juga soal-soal yang kita himpun di pertemuan 26 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar YouTube kita menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.